Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Kali ini gue mau bahas berita-berita yang menggembirakan. Apalagi kita akan ketemu dengan Fiorentina. Terus apa-apa aja nih yang bakal menjadi booster buat Inter sebelum pertandingan. Pasti dong ada berita-berita baik yang membuat Inter akan jauh lebih baik, sahabat Bung Bob. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kemarin manajemen sudah mencari nih sponsor-sponsor ya. Nah, ternyata kita udah mendapatkan salah satu sponsornya. Tapi sebelum gua mulai, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you, sahabat Bung Bob. Nah, ternyata kerja kerasnya manajemen untuk mencari sponsor walaupun belum sponsor besar. Nah, akhirnya kita mendapatkan sponsor eBay ya. Itu online ya. Belanja online, terus itu juga perusahaan yang berbasis di Amerika, sahabat Bung Bob ya. Selamat buat manajemen dan lumayan dapat 1,5 juta ya. Sekarang yang paling penting buat Inter adalah dapat duit masuk, sahabat Bung Bob ya. Karena di bursa transfer kemarin kita tidak banyak menjual pemain dan bahkan tidak ada pemain-pemain yang dijual, hanya pemain-pemain primavera aja kan. Nah, jadi kita berharap dengan dapatnya ini sponsor eBay ini menjadi Inter semakin mantap lah keuangannya, sahabat Bung Bob ya. Semoga aja, sahabat Bung Bob ya. Terus yang kedua, bagaimana seragam ketiga Inter udah muncul nih, sahabat Bung Bob ya. Nih, sahabat Bung Bob bisa lihat nih ya, lihat warna kuning dipakai langsung sama kapten kita Skriniar. Suka? Pasti dong suka ya, keren loh ya. Kalau gua lihat keren banget ya. Nah, terus sahabat Bung Bob, kan kemarin Lukaku sudah latihan bersama tim, dan ini berita baiknya, sahabat Bung Bob. Artinya selama 2 bulan cedera, akhirnya Lukaku kembali. Tapi, nah ada tapinya, sahabat Bung Bob. Dia kemungkinan ke Fiorentina nggak akan dibawa ya. Kemarin dia udah latihan full, kemungkinannya nggak dibawa. Mungkin Inter nggak mau mengambil resiko ya. Apalagi kan kita ada Toro, ada Korea, dan ada Zeko masih ada ya. Jadi mungkin kemungkinan besar nanti di Pleasant dia akan bermain. Nggak tahu apakah sebagai starter atau sebagai pemain cadangan, sahabat Bob. Tapi artinya si Lukaku juga lagi mempersiapkan fisiknya untuk pertemuan dengan Juventus dan Atalanta. Kenapa, sahabat Bung Bob? Karena itu adalah 2 pertandingan terakhir kita dengan tim-tim besar sebelum break Piala Dunia, sahabat Bung Bob. Jadi ya kalau kita bisa bagus hasil 2 pertandingan itu dapat 6 poin, kita waktu kita break kita juga lebih tenang daripada kita udah libur 1 bulan, kita di posisi yang belum menguntungkan, sahabat Bung Bob. Jadi Lukaku benar-benar mau berfokus ke situ. Nah, kita tunggu aja, sahabat Bung Bob. Semoga aja Lukaku sembuh dan gacor lagi, sahabat Bung Bob ya. Terus kemarin juga si Brozo sudah berlatih sendiri ya, di bawa bola. Artinya gini, berarti Brozo kan sudah mendekat nih ya. Nah, kenapa, sahabat Bung Bob? Kita berharap semua pemain-pemain yang cedera kembali, karena kita membutuhkan tambahan tenaga, sahabat Bung Bob ya. Apalagi sekarang kita juga benar-benar istilahnya harus intens ya, Liga Champion. Nah, kalau misalnya besok kita ketemu dengan Fiorentina, kita menang, terus kita bermain lagi di Victoria Pleasant, bermain di kandang, kita menang, kita lebih tenang kalau dari segi Liga Champion. Kenapa? Kita sudah masuk ke 16 besar, sahabat Bung Bob ya. Kalau kita udah masuk ke 16 besar ya, artinya kita tinggal memikirkan lawan berikutnya siapa. Nah, kita bisa sementara fokus untuk Liga Italia gitu loh, di Liga gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob, apalagi sekarang Piala Dunia sudah semakin mendekat ya, tinggal 1 bulan lagi. Nah, kita berharap pemain-pemain Inter juga harus benar-benar fokus nih dalam 1 bulan sebelum pertandingan Piala Dunia. Salah satu adalah Toro yang pengen gue bayar uangnya.
Ini Toro bilang begini di Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez tidak menolak untuk Inter demi Piala Dunia, bermain seperti yang selalu saya lakukan katanya. Maksudnya begini. Jadi dia tidak takut cedera gitu loh. Dia tidak memikirkan sebulan lagi mau Piala Dunia, ya udahlah, gua bermain, gua simpan energi gua untuk Piala Dunia gitu kan. Ternyata tidak. Dan kita bisa melihat sahabat Bobob, apa yang telah ditunjukin sama Lautaro Martinez selama ini di musim ini. Sahabat Bobob bisa lihat ya. Kalau sahabat Bobob juga pengen tahu lebih detail tentang profilnya, silakan lihat video gua sebelum ini sahabat Bobob. Jadi kita benar-benar dedikasinya si Toro ini luar biasa. Dia selalu memberikan energi yang luar biasa terhadap Inter, dan benar-benar kita berharap nih pemain-pemain seperti Toro ini tetap bertahan di Inter, bahkan bisa bertahan lama gitu loh sahabat Bobob ya. Kita berharap, dan kita juga doakan juga nanti Toro dengan negaranya Argentina bisa berbicara banyak di Piala Dunia sahabat Bobob. Kenapa? Karena mereka juga difavoritkan dengan Brazil dan juga Belanda. Ini sedikit Piala Dunia ya sahabat Bobob. Nah, itu terus Nah, ternyata sahabat Bobob ya, kalau di musim ini ya, ternyata gol-gol itu datang nih. Separuh gol Inter musim ini berasal dari gelandang dan wingback, menunjukkan pengaruh taktik Simone Inzaghi. Ya, itu menurut media Italia ya. Benar banget gak? Ya, kalau kita lihat sahabat Bobob, kalau kita berbicara wingback, Dum aja udah berapa gol? 2 apa berapa? Dan assist juga, Gosen juga udah menciptakan gol ya. Terus gelandang-gelandang kita yang belum menciptakan gol, kalau menurut gua mungkin ya, kalau nggak salah ingat gua itu Mkhitaryan yang belum gitu. Kalau di depan kan udah. Nah, tinggal bagaimana Inzaghi dengan taktik-taktik dia yang sekarang ini, artinya apa? Waktu striker kita tidak bisa mencetak gol, ada gelandang, ada sayap, ada pemain belakang yang bisa cetak gol. Ini hebatnya. Jadi istilahnya luar biasa lah kalau menurut gua, apa yang dilakukan Inzaghi terhadap Inter ini luar biasa sahabat Bobob ya. Nah, terus yang paling menarik lagi ini ya, tentang kita berbicara Hakan ya. Hakan kan udah kemarin-kemarin kita juga udah banyak bahas ya. Nah, ini gelandang Inter Hakan Calhanoglu menunjukkan pertumbuhan mental yang luar biasa, mengisi untuk perannya Marcelo Brozovic. Benar banget sahabat Bobob. Dan sahabat Bobob bisa lihat di si Hakan ini ya. Kalau di musim lalu dia itu kan masih kurang konsisten ya. Jadi kalau dia bermain bagus di beberapa pertandingan, terus berikutnya dia tidak konsisten. Sama waktu dia di AC Milan kan juga begitu gitu loh. Nah, kita kan berharap di Hakan ini selalu bermain bagus kan. Nah, kita udah melihat musim ini ada perubahan sahabat Bobob. Apalagi dia dengan fasih ya memerankan peranannya Brozovic ya di gelandang bertahan, dan ini dia juga menunjukkan fisik dia juga sangat jauh berbeda sahabat Bobob dibanding musim lalu, juga di awal-awal musim sekarang gitu loh. Sekarang dia benar-benar punya fisik yang bagus, dan dia juga memerankan peranan Brozovic itu kalau menurut gua ya, ini bahkan bisa jauh lebih bagus gitu loh. Nah, ini yang dibilang sama media Italia gitu loh. Benar-benar Hakan ini bertumbuh secara mental nih luar biasa ya. Jadi kita tetap merindukan yang namanya Brozovic. Kita juga berharap ya kita tinggal tunggu gitu loh. Nah, dan artinya Hakan juga bisa bertukar posisi nanti dengan dengan Brozovic gitu loh. Brozovic bisa aja kan, karena Brozo itu kan sebenarnya dia gelandang serang kan aslinya gitu loh. Nah, dirubah sama Spalletti. Nah, sekarang si Hakan dirubah nih sama Inzaghi. Ini luar biasa sahabat Bob. Jadi benar-benar pertumbuhannya Hakan nih kalau gua pribadi di luar ekspektasi gitu. Dan menurut gua ini adalah surprise banget. Hakan bisa memerankan peranan seperti Brozo. Kenapa? Di musim lalu dia memerankan itu dia nggak bisa dengan baik melakukannya. Begitu juga Barella. Tapi di musim ini luar biasa sahabat Bobob ya. Kita berharap semoga Hakan makin gacor ya. Nah, ini satu lagi yang dibilang sama media Italia ya, gini ya. Jadi wartawan Italia, Giancarlo Padovan, Simone Inzaghi
melakukan dengan baik untuk menempatkan Hakan Calhanoglu di pangkalan lini tengah. Ya, Inter masih dalam perebutan gelar Serie A, kata Padovan. Jadi benar. Jadi seperti yang gua bilang tadi bahwa si Hakan sudah memerankan peranan Brozo itu bagus banget. Ini adalah kepintarannya Inzaghi menaruh si si Hakan di sana gitu. Terus si Padovan juga bilang bahwa sebenarnya Inter tuh masih dalam perebutan gelar Serie A. Yang paling penting adalah konsisten melakukan apa yang mereka lakukan sekarang, dan benar-benar mereka sudah berubah. 4-5 pertandingan terakhir tuh benar-benar merubah warnanya Inter, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, semoga aja di pertandingan nanti lawan Fiorentina, Inter benar-benar gacor, sahabat Bob. Nah, terus satu lagi gue juga pengen update bahwa Christian Aslani katanya kalau dia masih tidak dapat kesempatan, dia minta dipinjamkan. Nah, sebenarnya sedikit gua mau bahas Christian Aslani ya, sahabat Bob. Sebenarnya gini, sahabat Bob. Christian Aslani itu sebenarnya memang diplot untuk pengganti Brozo kalau Brozo cedera atau akumulasi. Nah, kenapa sekarang dia jarang bermain? Kenapa? Karena Inzaghi lebih mempercayakan ke pemain senior. Hakan, kenapa? Gini loh sebenarnya. Kalau misalnya di awal musim kita bagus, tidak seperti yang terjadi kemarin, kalah 4 kali, kemungkinan besar si Aslani akan lebih banyak waktu bermain. Tapi karena posisinya Inter kekalahan 4 kali, terus juga performa menurun, dan Inzaghi ya nggak mungkin dia langsung mempercayakan sama si Aslani. Nah, makanya kenapa si Hakan ditaruh di posisi Brozo, karena cederanya Brozo. Ternyata dia bisa memerankan itu tuh. Nah, ingat sahabat Bob, Hakan juga adalah salah satu pemain yang membuat perubahan di Inter, yang membuat Inter bangkit. Salah satu ya. Ini banyak peranan pemain-pemain, Barella lah, Mkhitaryan, Dzeko, Toro. Jadi banyak yang berperan. Tapi yang paling menonjol adalah salah satu Hakan. Jadi memang ya, menurut gua pribadi ya boleh aja si Aslani dipinjamkan dulu ya, mungkin barang istilahnya 6 bulan, nanti di musim depan dia bisa dikasih kesempatan lagi. Kenapa? Karena kita kan wajib menebus dia, jadi bukan opsi beli aja, tapi wajib menebus dia. Jadi menurut gua lebih baik si Aslani dipinjamkan juga bagus. Tapi kalau memang akhirnya dia nggak dipinjamkan ya juga ya dia harus dapat kesempatan, sahabat Bob. Nah, kita juga si Brozo ya, seperti yang gue bilang tadi kan udah berlatih sendiri ya, dan kemungkinan dia akan fit nanti untuk Liga Champion melawan Bayern Munchen dan Juventus, dan mungkin juga bisa Atalanta. Semoga aja, sahabat Bob ya. Terus satu lagi, sahabat Bob, ini ya. Kemarin ini kan kita banyak sekali berita-berita tentang penjualan, dan bahkan semakin intens sekarang gitu kan. Nah, menurut sahabat Bung Bob, akan mempengaruhi pemain-pemain Inter nggak? Coba silakan komen, sahabat Bung Bob. Nah, ternyata si Opa Marotta dan Ausilio mengisolasi Inter dari ketidakpastian saat rumor kepemilikan baru mendapat traksi. Artinya sekarang gini, jadi bagaimana Opa dan Ausilio bekerja menenangkan pemain, menenangkan pelatih bahwa kalian fokus aja untuk pertandingan, fokus ke depan aja. Kalau urusan ini serahkan ke kami, kata si Opa. Jadi memang ya kita percayakanlah sama Opa sama Ausilio gitu loh, bahwa ya dia akan bisa membuat ini pemain-pemain lebih tenang. Nah, ini salah satu. Jadi kekhawatiran adalah jika ada pergolakan yang signifikan di tingkat perusahaan, para pemain bisa merasa tidak pasti tentang masa depan mereka sendiri gitu loh. Jadi kan ada beberapa pemain yang kontraknya bakal habis, terus pemain-pemain yang jarang bermain, bagaimana nih nasib mereka kalau kepemilikan berganti gitu. Namun dari sudut pandang Marotta dan Ausilio, aspek terpenting adalah memastikan para pemain bisa bekerja di lingkungan yang tenang. Jadi ya udah kita serahkan ke Opa. Opa kan benar-benar istilahnya ini udah kerjaan dia, sahabat Bob, dengan Ausilio. Jadi kita benar-benar percaya sama dia. Nah, yang paling penting, sahabat Bob, tetap kita support ya. Jangan lupa juga ya, nanti gua juga akan bikin prediksi bagaimana pertandingan kita sebelum pertandingan Fiorentina lawan Inter.
Terus bagaimana sahabat Bumbob, pastikan juga sahabat Bumbob terus berikan aura positif, terus dukung Inter dalam kondisi apapun. Yang kita harapkan sekarang adalah sahabat Bumbob, Inter konsisten. Konsisten seperti apa? Permainan yang kemarin 4 pertandingan terakhir tunjukin itu dan mendapatkan hasil yang benar-benar yang kita inginkan. Kita ingin 3 poin karena kita pengen terus sampai naik ke tabel atas ya. Kita mau di atas, di peringkat atas sahabat Bumbob ya. Jadi yang paling penting itu berikan yang terbaik buat Inter sahabat Bumbob. Dan kita berharap Inter terus jaya sahabat Bumbob. Sampai ketemu lagi dengan Bumbob. Bye bye. Ci vediamo.